dan komitmen ya, serta moda manusia dan moda sosial. Jadi ada 3 katanya, ada 4 moda kompetensi wirausaha, komitmen, moda manusia dan moda sosial ya. Itu menurut ditambahkan menurut John ya. Kemudian ada juga yang menyatakan ditambahkan juga modal finansial atau uang tunai ya, dan melalui modal personalia sebagai tubuhnya katanya. Jadi tetap yang mengelola uang ya, yang mengelola orang itu adalah manusia ya, di samping juga ada kompetensi wirausaha ya. Nah, salah satu dari moda wirausahawan tadi adalah manusia. Kita kenal dengan istilah human capital ya, human capital istilahnya. Nah, apa saja yang disebut dengan human capital? Human capital itu terdiri dari yang pertama adalah kualitas personal ya, kualitas personal atau sikap dan perilaku ya dalam hal ini. Nah, sikap dan perilaku yang seperti apa sih yang dibutuhkan? Yaitu yang punya motivasi yang tinggi, kreatif, dan inovatif ya tentu saja. Ya, itu kualitas yang dibutuhkan untuk seorang wirausahawan ya. Dan perilaku yang berani mengambil resiko. Nah, tingkat resiko yang bisa diambil yang mana yang biasa diambil oleh seorang wirausahawan, yaitu yang menengah ya. Yang menengah ya, maksimal tuh menengah atau menengah ke bawah, dan jarang sekali yang berani mengambil resiko sampai tingkat tinggi. Yang berikutnya adalah keterampilan ya, keterampilan apa saja yang dibutuhkan ya untuk wirausahawan, yaitu keterampilan mengendalikan waktu ya, keterampilan untuk mengoperasikan teknologi, mungkin keterampilan untuk berjualan ya, keterampilan untuk mengendalikan emosi dan lain-lain ya, dan pengetahuan ya, pengetahuan apa saja atau wawasan seperti apa saja yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur ya. Itu pengetahuan tentang bagaimana cara mencari peluang, pengetahuan tentang bagaimana cara mengetahui apa yang dimiliki oleh seseorang ya, atau apa yang dimiliki oleh organisasi atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Kemudian pengetahuan tentang produk ya, tentang marketing, tentang penjualan ya, banyak ya pengetahuan. Kemudian pengalaman ya, pengalaman jam terbang juga sangat diperlukan untuk menjadi seorang wirausahawan yang andal ya, juga pendidikan ya, pendidikan pendidikan ya, baik formal maupun informal. Nah, kemudian perilaku entrepreneur ya, entrepreneurial behavior atau perilaku entrepreneurial. Ya, yang pertama itu biasanya dilakukan secara trial and error. Trial and error itu maksudnya adalah kita melakukan uji coba ya, misalnya bisnis apa ya, biasanya untuk yang pemula dia akan bingung kira-kira kita mau bisnis apa ya. Contohnya pada praktek selling project misalnya ya, orang akan bingung, aduh mau jualan apa ya, saya bingung misalnya, padahal saya nggak punya pengalaman. Ya sudah, lakukan aja secara trial ya, dicoba produk apa dulu. Tapi tentu saja kalau untuk membuat trial and error itu jangan asal juga gitu ya, tapi kita lihat juga peluang pasar. Sebagai orang yang punya pengetahuan tentang kewirausahaan, tentunya kalian juga harus survei pasar dulu minimal ya, untuk mengetahui peluang apa yang ada di pasar dengan melihat gap antara apa yang tersedia dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu adalah peluang ya. Nah, kalau ternyata salah, ternyata misalnya, kalau salah ya kita coba lagi yang baru, dan yang lama itu dijadikan pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan trial and error ya. Yang berikutnya adalah learning by doing, belajar sambil bekerja ya, sambil melakukan sesuatu. Misalnya kalian tuh ternyata saya mendingan buka toko aja misalnya, karena kalau buka toko saya bisa minta tolong orang lain untuk menunggunya dan belanja, dan saya tinggal mengelola dari jarak jauh misalnya ya. Nah, dari hasil pengamatan yang saudara lakukan, ternyata kenapa sih kok produk kalian itu nggak laku misalnya?
oh pantas aja nggak laku buka toko di situ. Orang di depannya ada Alfamart, di sebelah kirinya ada misalnya Indomart, di sebelah kanannya ada Yomart ya. Kemudian misalnya itu di sebelah depan, di sebelah kiri yang sebelahan misalnya itu banyak sekali berdiri grosir-grosir misalnya ya, grosir-grosir yang menjual dengan harga yang lebih murah dan barangnya lebih lengkap. Nah, kalau gitu nggak pas dong. Kalau gitu apa yang menjadi pembeda antara yang dimiliki oleh yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh pesaing? Kalau gitu ternyata misalnya kenapa kok toko kita nggak terlihat sama pembeli? Kita lihat display tokonya, oh pantas nggak kelihatan, orang display tokonya kurang menarik. Yang berikutnya lagi, setiap ada pembeli yang datang ke warung kita, dia mengatakan bahwa aduh sayang sekali ya, padahal saya suka di sini tempat parkirnya luas, tapi kok barang dagangannya nggak lengkap ya, berarti harus dilengkapi gitu ya. Terus apalagi, terus misalnya oh ternyata banyak juga ibu-ibu misalnya yang apa namanya mengeluhkan bahwa aduh misalnya saya itu saking sibuknya sampai nggak sempat makan ya, kita siapkan juga kuliner di depannya misalnya. Jadi kalau ibu-ibu yang mau membeli dan yang belanja dan belum makan itu sudah tersedia di depan misalnya seperti itu ya, sehingga itu menjadi alasan bagi orang-orang atau pelanggan untuk belanja di toko kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ya problem solving. Tadi udah dijelaskan dengan kantin juga atau misalnya jual juga jenis-jenis makanan siap saji misalnya ya, itu sebagai problem solving ya. Kemudian do it yourself ya, karena masih baru perusahaannya biasanya belum punya karyawan sehingga segala sesuatu itu dilakukan oleh sendiri ya. Kemudian self study ya, karena dilakukan oleh sendiri, otomatis kita harus belajar sendiri gitu apa yang harus dilakukan, bagaimana penataan display toko, bagaimana penentuan harga supaya bisa bersaing ya, bagaimana juga untuk memberikan pelayanan terbaik, bagaimana memberikan pelayanan yang bisa memuaskan. Dan kalau misalnya ternyata dengan tadi ya persaingan yang sudah begitu ketat di lokasi tersebut, kita harus bisa menjangkau pembeli yang jaraknya jauh. Dengan cara apa? Dengan cara penjualan online. Karena penjualan online itu jaraknya tak terhingga ya, tanpa jarak gitu ya. Itu namanya diglobalisasikan ya. Nah itu, yang berikutnya adalah observasi. Tadi ya, untuk mengetahui kenapa perusahaan kita lemah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, itu kita sebaiknya melakukan observasi ya. Dan bisa memotivasi diri sendiri. Biasanya wirausahawan yang baru itu dia gagal ya, dicoba lagi, gagal lagi, dicoba lagi, gagal lagi. Nah, untuk bisa sukses itu dia harus bisa memotivasi diri sendiri, karena pada dasarnya nanti kalian bisa lihat dari atau bisa dengarkan dari kuliah dosen tamu, biasanya mereka tuh pernah gagal beberapa kali gitu ya. Bahkan saya pernah mendengar apa namanya cerita dari seorang wirausahawan yang memproduksi apa namanya ayam apa dari dapur apa gitu ya, namanya tuh nama mangkoknya tuh dapur apa gitu ya, dapur kita atau apa, dapur kita. Dia cerita katanya pertama kali dia berwirausaha dia itu jualan game katanya ya, jualan game ya, terus dia dapat untung besar, jadi dia investasi yang lebih besar sampai dia punya hutang 750 juta ke bank ya. Ternyata bisnis gamenya tadi jatuh ya, karena jatuh terus dia tuh hampir frustasi ya, dan karena frustasi sementara debt collector juga nagih terus, dia tuh juga apa namanya kalau nggak mau masuk penjara udah putus asa, sampai tiba-tiba kakaknya datang terus ngasih uang 1 juta rupiah dengan mengatakan nih saya bantu kasih modal 1 juta rupiah ya. Si wirausahawan tadi berpikir bagaimana caranya 1 juta rupiah bisa untuk membayar 750 juta ya. Tapi dia tidak putus asa, dia bisa bekerja, mampu memotivasi diri dengan cara bekerja keras, yaitu dia coba membuat makanan dari ayam ya, ayam geprek, ada ayam geprek, ayam apa
sambal goreng ayam, pokoknya segala macam dari ayam yang didistribusikan dari dapurnya sendiri. Karena dia juga nggak punya warung, ya nggak punya kafe juga apalagi gitu. Dia hanya punya dapur aja, rumahnya juga kecil ya, karena sudah terlilit hutan. Dia dia melakukan penjualan secara online terus jadi dari dapur langsung ke konsumen dengan dibantu oleh GoFood ya. Akhirnya dalam jangka waktu setahun ya dia bisa memperoleh omset, bukan laba ya, omset itu 1 miliar, dan 2 tahun itu hampir 2 miliar ya. Ini cerita yang sebenarnya ya, saya bukan berbohong ya, tapi waktu ada kuliah dosen tamu di program D3 Administrasi Bisnis, alumninya mengatakan seperti itu dan ternyata sukses gitu. Dan para pengusaha yang sudah sukses biasanya dia ingin berbagi keberhasilannya dengan cara memberikan bantuan dana pinjaman atau misalnya hibah, tapi bisa dipertanggungjawabkan kepada para wirausahawan muda. Di Pauban juga ada yang pernah saya ceritakan ya. Nah, itu sangat menjanjikan ya. Kalau kalian jadi pegawai, berapa sih gajinya misalnya ya? Kalau kalian kuliah sampai S2 ya, kalian jadi pegawai negeri, berapa penghasilan sebulan? 4 juta ya misalnya. 4 juta. Sementara kalau wirausahawan itu bisa lebih dari itu ya. Nah, lebih bagus lagi pegawai iya, wirausahawan iya gitu. Jadi double ya. Nah, itu ya. Kemudian soft skill berwirausaha. Ya, yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Seperti saudara ketahui bahwa komunikasi ini adalah ibarat darah yang mengalir pada manusia. Ya. Kalau darah itu semakin bersih, semakin baik, maka tubuh juga semakin sehat. Begitu juga dengan komunikasi ya. Bukan hanya wirausahawan, tetapi semua orang yang sukses itu adalah orang yang pandai berkomunikasi ya, yang berkomunikasi sesuai tujuan, dia supel ya, bisa menjalin hubungan dengan baik dengan orang banyak. Itulah orang yang sukses ya. Kalau kalian atau saudara termasuk orang yang pendiam ya, kemudian sulit untuk berkomunikasi, tapi IQ-nya bagus dan pintar, biasanya cocok untuk bekerja di belakang meja ya. Dan jarang sekali pemimpin yang sukses itu yang kurang bisa berkomunikasi ya. Kalian lihat presiden, mau menteri, mau anggota DPR, itu yang dipilih adalah yang pandai berkomunikasi. Kenapa? Karena dengan komunikasi itu bisa menjalin relasi dengan banyak orang. Dan relasi itu adalah sumber untuk keberhasilan seseorang. Ya, sehingga selain komunikasi, tadi adalah membangun relasi. Ya. Nah, untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu tidak mudah. Ya. Perusahaan atau kita secara perorangan perlu melakukan riset marketing atau marketing research. Ya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita, ya. Itu apa? Sehingga dari hasil survei atau hasil riset marketing kita akan mengetahui produk apa yang harus kita jual, kira-kira harus dijual dengan harga berapa, saluran distribusinya kemana, ya bagaimana cara pengangkutannya, atau physical distribution, ya kemudian juga termasuk bagaimana cara mempromosikan barangnya, ya itu dari hasil marketing research, ya. Yang berikutnya adalah kolaborasi, ya. Nah, kalau kita berdiri sendiri, seringkali kita juga mengalami hambatan. Karena apa? Kita mengalami dengan segala kekurangan yang kita miliki. Nah, untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan tadi, tentunya kita harus bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain. Bisa dengan investor, penyandang dana, bisa dengan saluran distribusi, ya, bisa dengan masyarakat, pokoknya dengan orang banyak ya, supaya kita mudahkan ya. Contohnya kalian ini adalah sekarang sebenarnya punya banyak pasar ya, karena apa? Kalian tuh banyak teman. Misalnya kalau kalian kuliah di TPTL, 3 TPTL, maka kalian punya teman di teknik energi, kalian juga punya teman di AN, punya teman juga misalnya di mesin dan lain-lain.
Dan dari situ kalian akan lihat apa yang menjadi kebutuhan teman-teman kalian, itu bisa kalian penuhi ya. Contohnya kalau pagi mahasiswa itu nggak sempat misalnya makan ya, sehingga kalian itu menyediakan makanan untuk sarapan. Sekarang zamannya kuliah online, maka teman-teman itu nggak punya misalnya yang namanya pulsa misalnya ya, kalian menyediakan pulsa dan lain-lain ya. Atau sulit belajar, minimal kalian menyiapkan apa, kalau yang pintar ya dan rajin nulis, ya kalian ketik apa yang sudah dipelajari, kemudian nanti difotokopi, dikemas dengan baik, bisa dijual juga ke teman kalian misalnya ya, karena memang teman kalian membutuhkan itu ya. Kemudian tata kelola keuangan. Nah, tata kelola keuangan di sini maksudnya adalah kalian harus mampu bisa memilih dan memilah sumber keuangan mana yang paling menguntungkan, yang bunganya paling rendah. Kalau bisa jangan pakai bunga gitu. Jadi jangan kalian ambil dari rentenir yang bunganya sangat tinggi. Nantinya akan terlilit oleh hutang dan akibatnya kalian akan frustasi sendiri karena produknya belum laku, sementara hutangnya sudah ditagih terus ya. Atau misalnya karena kalian ambil dana itu dari pinjaman yang bunganya mahal, akibatnya biaya produksi jadi mahal atau biaya harga pokoknya jadi mahal, harga pokok barang. Kalau harga pokok mahal, harganya mahal. Karena kalian juga nggak mau rugi. Nah, kalau harganya mahal, maka kita nggak akan bisa bersaing dengan pesaing yang lainnya. Ya, dan kita juga harus mampu untuk mengestimasi resiko. Ya, dari sumber keuangan tadi. Kalau saya pinjam ke rentenir, berapa bunganya? Kalau nggak terbayar dalam jangka waktu sekian, nanti agunannya diambil dan sebagainya. Ya, kalau misalnya saya ambil dari koperasi itu bagaimana, kalau dari bank bagaimana, kalau urunan bagaimana, kalian harus bisa antisipasi ya, atau estimasi resiko-resiko yang mungkin ada. Kalau kalian misalnya, kemungkinan resiko kehilangan itu besar ya, kalau kalian punya toko itu resiko kehilangan besar, sehingga setiap periode itu harus kalian perkirakan akan adanya misalnya apa namanya, eh, pengecekan terhadap barang ya, pengecekan terhadap barangnya, apakah berapa jumlahnya yang harus ada di catatan, berapa apa, atau stok opnam ya istilahnya, stok opnam, berapa yang ada di apa di counter, berapa yang ya dihitung. Jadi kalau terjadi kehilangan itu kalian segera antisipasi ya. Nah, bagi para yang entrepreneur yang sudah biasa, kita sering juga lihat misalnya ya di toko-toko ada kemungkinan si pelayan tadi misalnya ya keluarnya pakai bungkus permen ya, tapi sebenarnya di dalamnya rokok. Sementara rokok tuh mahal sekali harganya ya. Kalau kita tidak pernah melakukan stok opnam, maka lama-lama modalnya akan habis karena akan dicuri misalnya oleh tadi ya pelayan toko misalnya ya. Yang berikutnya adalah teamwork ya. Teamwork di sini adalah kita seringkali harus bekerja tim ya untuk supaya sukses ya. Nah, dalam bekerja tim itu sangat penting kepemimpinan ya. Kita kenal ada beberapa gaya kepemimpinan, misalnya ada gaya otoriter ya, ada gaya demokratis, ada gaya partisipatif, dan ada yang gaya konsultatif ya. Dan kalau dilihat menurut Hershey and Blanchard ya, di mana kepemimpinan itu dikenal dengan model lonceng ya. Dia melihat bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara kita menjadi pemimpin memperlakukan karyawannya dengan melihat siapa yang dipimpinnya gitu ya. Misalnya kalau kita lihat dari yang dipimpin itu ada orang yang mau mengerjakan dan mampu mengerjakan ya. Orang yang mau dan mampu ya, maka orang tersebut cara memimpinnya adalah dengan mendelegasikan pekerjaannya ya. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu didelegasikan secara penuh, pasti bertanggung jawab karena dia mau, punya motivasi yang tinggi, dan dia mampu untuk bekerja ya. Kalau orangnya mau tapi tidak mampu ya, artinya dia itu punya motivasi yang tinggi tapi nggak bisa kerja gitu. Maka supaya bisa kerja,
supaya mampu untuk bekerja, maka harus diberikan training, ya. Kalau orang yang tidak mau tapi mampu, ya, tidak mau tapi mampu, orang itu harus dimotivasi, misalnya dengan diberikan reward dan punishment misalnya. Ya, reward itu berupa hadiah-hadiah, kalau dia bekerja dengan baik akan dapat reward, kalau dia bekerja buruk akan dapat punishment misalnya, ya. Dan kalau orang yang tidak mau dan tidak mampu, maka orang itu harus diberikan arahan yang detail, dimotivasi, ya, kemudian diawasi secara ketat. Nah, itu untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi tidak semua orang itu bisa diperlakukan dengan gaya kepemimpinan yang sama, tergantung tipe orangnya seperti apa, ya. Yang berikutnya adalah sosial kapital. Sumber jaringan berwirausaha, ya, maksud dari sosial kapital ini, yaitu sejumlah sumber utama modal sosial dapat ditemukan di setiap komunitas meskipun dalam jumlah yang berbeda dan pada tingkat yang berbeda, ya. Yang dimaksud di sini adalah keluarga, ya, keluarga. Nah, orang mungkin kalian juga sudah tahu bahwa orang yang punya latar belakang keluarganya adalah wirausahawan, dia akan lebih mudah untuk melakukan wirausaha. Kenapa? Karena memang sudah ditunjang dan dia sudah banyak belajar dari keluarganya. Yang begitu juga dengan teman, ya, komunitas, perusahaan besar, pemerintah, dan investor, ya. Nah, kalau kita dekat dengan pemerintah, setidaknya memudahkan untuk perizinan. Kalau kita dekat dengan investor, itu memudahkan untuk memperoleh dana. Kalau kita banyak teman, itu kita memudahkan untuk mencari pelanggan, ya. Kalau kita dekat dengan komunitas, juga dekat dengan pelanggan. Kalau kita dekat dengan perusahaan besar, kita akan mendapatkan, misalnya kan ada tanggung jawab sosial perusahaan, ya, CSR perusahaan. Kita akan dapat bantuan dana juga, kita akan dapat bantuan manajemen juga, gitu, ya. Jadi ini sangat menentukan keberhasilan kita dalam berwirausaha. Kemudian manfaat jaringan wirausaha, ya. Yang pertama adalah pertukaran informasi. Ya, dengan adanya jaringan wirausaha, kita bisa bertukar informasi dengan investor misalnya, ya. Nanti kita akan tahu kira-kira kapan ya akan ada sumber dana, ya, dengan biaya paling murah. Kalau dengan pemerintah misalnya, kira-kira berapa lama ya yang dibutuhkan untuk legal aspek, ya. Kemudian kalau tadi ya dengan teman, kita akan tahu kira-kira teman butuh apa aja, ya, dan lain-lain. Jadi nanti akan bertukar informasi dan mengenali dan mendapatkan peluang usaha. Jadi kita akan tahu juga apa sih peluang usaha. Saya pernah tahu, ya, ada orang yang pandai sekali dalam memanfaatkan peluang, ya. Misalnya gini, kalau dia hobinya memang dia main, misalnya dia main ke tetangga, terus nanya, masak apa Bu hari ini? Aduh saya nggak masak, lagi malas masak. Oh gitu ya, iya. Tapi Ibu lagi pengen makan ini. Oke Bu, Ibu lagi pengen makan itu iya. Saya buatkan Bu nanti, ya. Ibu tinggal bayar aja, nanti saya belanja lah, nggak mahal kok Bu harganya. Murah, mau nggak Bu saya masakin? Nanti lebih murah daripada harga warung dan lebih higienis tentunya. Oke, saya masakin, dia masak. Terus pas gitu dia jalan-jalan lagi, ada yang bilang, aduh saya lagi pingin ulen, aduh tunggu Bu ya sejam lagi saya buatkan ulen, ada yang gitu, ya. Terus ada lagi yang perlu misalnya sampai perlu misalnya jasa misalnya. Saya mau ke undangan ini gimana ya? Saya mau bermake up ke salon, malas pergi ke salon. Aduh tunggu ya Bu ya, nanti saya ke rumah. Nah itu orang yang sama segala bisa gitu, ya. Bahkan pada saat orang perlu mengolah data pun, misalnya saya perlu ngolah data pakai Amos atau pakai PLS. Oh, kirim datanya ke saya Bu, murah kok di saya. Kalau di tempat lain kan 1,3 misalnya ngolah data. Jadi saya cukup 500.000 aja lah. Dengan menit ya ngolah data mah. Sekalian ya tolong bacakan. Iya, jadi segala peluang dia ambil gitu, ya. Sampai kalau dia lagi diam, Bu saya bisa ngaji katanya. Mau nggak saya ajarin ngaji? Mau. Dia nggak minta bayaran, tapi karena dia secara rutin ngajarin ngaji, ya dibayar juga gitu. Nah itu ya orang yang
pandai mendapatkan peluang usaha. Segala momen bisa dijadikan peluang usaha, ya. Nah, kemudian akses sumber pendanaan usaha. Tadi sudah saya jelaskan, memperluas akses terhadap jaringan distribusi, tadi juga sudah saya jelaskan, sumber ide dan pengembangan bisnis, ya. Jadi dengan adanya jaringan-jaringan tadi kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ide apa untuk bisa mengembangkan bisnis, ya. Kemudian banyaknya jaringan pertemanan sangat bermanfaat untuk berwirausaha di awal berbisnis. Tadi ya, dengan teman butuh apa, begitu teman butuh apapun, jadi palu gada ya, apa yang lu butuh, gua ada gitu, ya segala aja. Teman butuh ini, wah semua dia bisa. Kalaupun dia nggak bisa, dia bilang bisa, ya. Oke Bu, ada, tenang, ada ya. Misalnya, aduh saya perlu supir, Ibu perlu supir ya. Ada Bu, ada. Nanti deketin supirnya misalnya. Itu ada yang butuh supir biasa, tapi ya nanti saya dapat bagian dong misalnya gitu ya. Nah, jadi segala pertemanan itu bisa jadi peluang bisnis gitu ya. Bahkan pada saat kita ngelatih temen ya, aduh lapar nih, yuk makan di rumah saya lah, terus makan di traktir, makannya sederhana, tapi begitu kita makan di rumahnya langsung dia bilang gini, ini sebenarnya saya tuh jualan ini harganya segini, mau beli nggak? Kalau mau beli boleh, sok aja, nggak juga nggak apa-apa. Langsung karena udah dikasih makan kan jadi ikut beli juga gitu, dan kalau udah merasakan enak ya terus aja beli gitu ya, nah, seperti itu. Nah, ini presentasi kita yang pertama. Sampai sini ada yang mau nanya? Saya Bu izin bertanya. Tadi Bu yang perilaku entrepreneurial kan ada yang do it yourself Bu ya. Jadi kita harus ya istilahnya langsung melaksanakan atau melakukan itu langsung dari diri sendiri gitu Bu ya. Nah, kira-kira Bu kalau dari Ibu gitu minta saran juga, kira-kira parameter apa nih Bu yang harus kita lihat kalau misalkan kita sudah butuh orang lain gitu Bu? Oke, ya. Tentu saja ya kita melakukannya sendiri itu maksudnya bukan apa-apa ya. Kita melakukan segala sesuatunya tuh sendiri. Jadi ide apa yang kita kelola sendiri. Ya, tapi kadangkala ada juga wirausahawan yang berasal dari memang perusahaannya itu sudah maju ya, sehingga dia nggak bisa lagi berdiri sendiri gitu. Dia harus perlu teman, dia perlu pelayan gitu ya. Nah itu harus ada ya. Jadi pada saat perusahaannya itu sudah berkembang, kita perlu teman. Dan pada saat kita merasa bahwa kita tuh kurang gitu ya, kalau misalnya berdiri sendiri kan saya bilang kepala dua itu lebih baik daripada kepala satu, betul? Setuju? Ya, itu lebih bagus. Nah, pada saat kita merasa seperti itu ya, kita cari temen gitu. Seperti itu maksudnya, ya. Tapi pada awal-awalnya biasanya yang melakukan segala sesuatu sendiri. Kenapa? Karena memang kita juga belum punya modal untuk bisa berbagi dengan teman gitu. Seperti itu. Gimana, Hasbi? Iya Bu, berarti kalau misalkan parameternya mah jadi dari diri kita sendiri gitu Bu ya? Iya. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa lelah atau mungkin merasa tidak maksimal, bisa minta bantuan teman juga gitu Bu ya? Nah itu juga do yourself kan? Pada saat butuh teman, carilah teman. Pada saat butuh sendiri gitu. Ya, ya itu yang Iya, termasuk dalam do yourself juga. Iya. Oke, yang lainnya? Makasih. Saya mau nanya Bu. Ya, mangga. Kan Bu, tadi tuh ada yang membangun relasi ya Bu. Nah, ketika kita udah membangun relasi Bu, cara mempertahankan relasi itu kayak gimana Bu? Soalnya ya saya ngerasa gitu Bu, saya udah punya relasi tapi karena tidak dibangun dengan baik jadi hilang lagi gitu Bu. Nah, cara membangun relasi dengan baik itu kayak gimana gitu Bu? Oke ya. Memang kalau relasi itu ya harus dipelihara ya. Contohnya dengan komunikasi tadi ya. Kalau kita selalu berkomunikasi, misalnya gini, saya nih ya, saya meskipun saya dosen, sesibuk apapun saya itu selalu menyempatkan diri untuk say hello ke teman saya, ya. Misalnya gini,
pada saat pagi saya cukup mengucapkan, hai selamat pagi, lagi ngapain nih gitu. Saya share ke teman-teman dekat saya misalnya. Terus udah gitu, wah hari ini apa cerita misalnya ada masalah ini, itu kan salah satu upaya untuk memelihara juga ya. Bahkan kalau waktu saya ikut lomba Kaprodi berprestasi di Yogyakarta dulu, itu ada Universitas Gadjah Mada UGM ya, bagus sekali tuh cara membangun relasinya. Jadi setiap 2 bulan sekali ya dia caranya mengumpulkan uang dari hasil penelitian para dosen, kan banyak tuh berapa persen harus kontribusi ke prodi misalnya. Nah setiap 2 bulan sekali itu ada momen di mana semua dosen itu diajak makan-makan dan dalam satu meja besar terus saling bercanda, saling cerita, saling curhat seperti itu gitu ya. Dan bahkan kalau di AN itu ada yang namanya gathering ya, gathering. Nah, gathering itu suatu momen di mana dosen dan mahasiswa itu berkumpul jadi satu. Misalnya kita seringkali nyewa penginapan gitu ya, kadang di Lembang, kadang di Ciater, kadang di mana sih di Pangalengan gitu ya. Nah, tergantung mahasiswanya mau nyari di mana. Terus ada momen ini, momen hiburan malam-malam. Yang menghibur siapa? Ya teman-teman mahasiswa juga gitu. Kadang dosennya juga ikut. Kalau nyanyi, dosennya ikut nyanyi. Nanti ada curhat, apa ketawa-ketawa bareng gitu. Nah, itu juga cara menjalin hubungan ya. Caranya seperti itu. Kalau teman saya yang pinter berwirausaha tadi yang saya ceritakan, dia tuh bukan orang yang pendidikannya tinggi sebenarnya, tapi dia pinter gitu. Yang tadi ya misalnya, udah lama yuk nggak pernah botram yuk di rumah saya gitu. Ayo botram ya gitu. Terus, aduh nggak jadi nih, aduh jangan nggak jadi dong, jadi kan saya udah belanja kata dia. Nanti gimana dong? Ya pokoknya mah tahu beres lah ke rumah, nggak usah bawa apa-apa. Nah di rumahnya tuh misalnya cukup disediakan nasi, ikan asin, oseng sama goreng jengkol misalnya ya, sambal lalap gitu. Itu. Tapi dia sambil ada temennya ke rumah, dia sambil jualin produknya gitu. Ini nih, saya ini bagus loh, ini bagus gitu. Tapi dia nggak sengaja, ayo belilah, nggak gitu. Cukup nunjukin aja bahwa sekarang tuh saya bisnisnya udah nyampe sini. Otomatis kan kita udah ditraktir jadi beli, bener nggak? Nah itu ya salah satunya misalnya. Itu yang menjalin hubungan. Jadi nggak harus punya biaya, kalau kita nggak punya buat traktir ya nggak usah. Cukup dengan say hello aja dipeliharanya gitu. Itu kan juga nggak akan hilang temen ya. Bahkan yang saya lakukan ya, say hello tadi, saya juga sahabat saya yang sudah dari SD itu sampai sekarang masih ada. Dari SD ya, itu masih ada dan masih suka main ya. Kita udah nenek-nenek main gitu ya, main dengan teman SD ya. Kenapa? Untuk menjalin hubungan tadi ya. Sebenarnya kita nggak ngelihat mau wirausaha atau apa, enggak, kita saling bantu juga dalam sosial juga. Misalnya siapa yang butuh bantuan dibantu gitu, seperti itu sih ya. Nah tapi suatu saat pada saat teman saya tadi berwirausaha, ya dia juga udah punya jaringan gitu. Jadi harus ini ya, jangan sibuk jadi ada orang WhatsApp nggak dibaca, nggak dibalas, itu mah bikin musuh ya. Nah yang bikin musuh tuh orang nge-WhatsApp dibaca terus nanti balasnya besoknya, kadang lupa gitu. Itu bikin orang kesel gitu. Boro-boro bisa menjalin hubungan baik. Gitu. Oke, dik-dik ya. Jadi harus dengan komunikasi. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut aja ya, karena ada 3 topik yang mau saya jelaskan. Sebentar, yang mana? Ini. Terlihat? Terlihat tapi ini ya, kecil ya. Sudah terlihat? Sudah. Kalau mau besar tuh gimana sih caranya teh? Di ini sebelum sharing, terus F5. Tapi nggak bisa kalau udah dibuka ya. Udah bisa ya? Besar nggak?
Ada slideshow atau enggak? Ada, Bu. Slideshow ya? Yang besar? Yang full? Enggak, Bu. Masih belum. Oh, enggak, belum. Oh, belum. Kenapa ya? Kalian udah absen belum? Udah, Bu. Sudah ya? Sudah, Nanti Bu. tenang banyak. Kita tuh 2 jam ya. Lupa. 5. Terus ini. Nah, full nggak? Udah full, Bu. Oke, ya. Kita lanjut dengan mengidentifikasi peluang bisnis. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami apa itu peluang bisnis. Yang kedua, memahami bagaimana perusahaan dapat mendapatkan peluang bisnis. Ya. Nah, materi pembahasannya yang pertama, yaitu membahas tentang peluang usaha, yaitu perbedaan ide dan peluang, karakteristik peluang. Ya. Yang kedua, kita pelajari tentang mental model, yaitu konsep wirausahawan dan untuk mendapatkan peluang usaha. Ya. Yang ketiga, identifikasi peluang usaha, yaitu 3 teknik dalam mengidentifikasi peluang usaha. Nah, peluang dan ide adalah hal yang berbeda. Apa yang membedakannya? Ide adalah pikiran, pesan, atau gagasan. Suatu ide mungkin memenuhi kriteria peluang atau tidak. Jadi kalau kita punya ide berbisnis, itu belum tentu peluang, ya. Nah, untuk bisa menjadi peluang, kita harus lihat apakah ide itu sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat, gitu, ya. Nah, di sini katakan bahwa penting untuk memahami apakah ide itu untuk mampu memenuhi kebutuhan dan memenuhi kriteria untuk suatu peluang, ya. Sementara peluang adalah serangkaian keadaan yang menguntungkan, yang menciptakan kebutuhan akan produk. Jadi kalau adanya kebutuhan akan produk, layanan atau bisnis baru, ya. Suatu ide mungkin memenuhi kriteria peluang atau tidak. Ya, kita punya ide yang kita miliki itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berarti itu peluang. Ya. Pengusaha mengenai masalah atau celah peluang dan menciptakan bisnis untuk mengatasi masalah atau mengisi celah yang diidentifikasi. Kunci peluang usaha adalah mengidentifikasi produk atau layanan yang dibutuhkan dan bersedia dibeli orang. Jadi kalau melihat peluang itu produk dan jasa apa sih yang dibutuhkan dan mau dibeli itu oleh orang, itu adalah peluang. Ya. Nah, itu berdasarkan apa yang sudah ada yang tersedia di pasar dan apa yang tersedia di pasar dan apa yang belum dipenuhi di pasar. Ya. Nah, yang berikutnya peluang. Ya, peluang, syarat peluang, kualitas dari peluang yang pertama adalah menarik. Ya, peluang yang menarik itu yang seperti apa sih? Misalnya, kalian menawarkan barang, menarik nih barangnya. Kenapa? Kualitasnya bagus banget, bagus, keren, ya. Terus harganya, nggak apa-apa harganya mahal, tapi bagus banget, belum ada di pasar. Tapi pasarnya nggak butuh, masyarakatnya nggak butuh, bagus teh kata kita. Menarik nggak? Menarik nggak? Tidak. Tidak menarik. Jadi sesuatu yang menarik itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Betul?
Betul ya. Misalnya gini, kita sekarang sebentar lagi waktu makan siang ya. Ya, betul ya. Kita waktu makan siang misalnya, terus tiba-tiba kita lihat ada makanan ya. Apa makanannya? Yaitu makanan misalnya yang pedas ya, yang pedas, segala pedas-pedas gitu. Menarik sekali penyajiannya, merah, hijau, pokoknya bagus ya. Tapi kita tuh nggak doyan makan pedas. Artinya kan nggak ingin makan pedas ya. Nah, maka makanan itu sekalipun kata kita ya sebagai orang yang punya ide menarik, tapi karena tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, peluang itu tidak menarik. Ya, nggak akan ada yang beli karena apa? Tidak menarik bagi pelanggan. Jadi kriteria menarik itu menurut pelanggan bukan menurut wirausahawan. Ya, yang berikutnya adalah timely, jangka waktu. Ya, nah suatu bisnis itu menarik ya, tapi jangka waktunya singkat, sangat singkat bahkan. Misalnya ya, kita nggak yakin kapan pandemi ini berakhir. Tiba-tiba kita membuat pabrik masker yang besar. Padahal kita tahu bahwa pandemi itu sendiri sifatnya sementara dan jangka waktunya tak terhingga. Ya, nah itu peluang tidak? Peluang bukan? Peluang yang menarik bukan? Tidak ya? Nah, karena ada jangka waktunya, ya. Nah, atau misalnya gini ya, para petani ya untuk bisa dia harus mampu membaca peluang. Contohnya apa? Misalnya gini, sekarang itu harga cengkeh itu mahal banget ya, 100.000 lebih sekilo, ya 100.000 lebih. Nah, karena mahal harga cengkeh dan harga tomat itu mahal, otomatis petani itu langsung nanam cengkeh dan cabai. Hampir semua petani nanam cengkeh dan cabai. Ya, tiba-tiba nggak tepat nih waktunya. Pas begitu musim semuanya, tadi cengkeh sama tomat tadi ya, sama cabai sama tomat itu menjadi membludak. Akibatnya karena membludak jadi nggak laku. Yang tadinya 100.000 dijual jadi 5.000 sekilo. Itu waktunya nggak tepat. Ya, waktunya nggak tepat. Akibatnya apa? Akibatnya kalau di sini dulu daerah pertanian, begitu sayuran yang harganya sangat murah, daripada dijual, dibuang di pinggir jalan. Di sini juga dulu pertanian bunga ya, bunga sedap malam, salah prediksi gitu ya. Ternyata misalnya diperkirakan akan ada pesta di bulan Rayagung ya, di bulan Rayagung. Tahu kan kalian Rayagung itu apa? Yang mendekati Lebaran Haji ya, gitu ya. Nah terus kita nanam bunga sedap malam karena nanti bakal banyak permintaan. Ternyata di bulan Rayagung tadi, bulan besar tadi, ada pandemi sehingga dilarang untuk menyelenggarakan pesta. Ya, setelah bunga sedap malam itu dipanen ya dengan jumlah yang sangat besar, ternyata dijual dengan harga Rp500 juga nggak laku. Akibatnya daripada dijual, buang juga pinggir jalan. Nah itu jadi sangat dibatasi juga oleh waktu ya, namanya peluang. Ya belum tentu sekarang peluang besar. Kalau kita salah prediksi, itu peluang itu akan hilang dengan bersamaan dengan berjalannya waktu karena salah prediksi tadi. Ya. Nah, yang itu juga durable. Durable itu maksudnya jangka waktu ya, jangka waktu dan ketahanan ya, tahan awet gitu, tahan lama ya, itu peluang. Dan kita juga nggak mungkin misalnya apa ya, contohnya barang-barang yang mudah busuk tadi ya, mudah busuk sebenarnya kalau petani yang maju tadi ya, yang cengkeh murah itu jangan dibuang ya, udah aja dibuat apa, misalnya dibuat apa, misalnya sambal ya, dibuat sambal sama tomat, dibuat sambal di botol, dimasukkan ke botol, dikemas dengan baik. Kalau masih mahal disimpan aja kan awet gitu ya, membuka untuk peluang yang berikutnya, itu durable ya gitu. Dan kalau bunga sedap malam ternyata tadi harganya turun, ya simpan aja kan, sedap malam bisa disimpan untuk dijual nanti dibikin tekwan ya. Siapa yang orang Palembang?
kan sedap malam bisa dibuat tekwan ya, yang kering ya. Sedap malam yang dikeringkan itu bisa bahan untuk campuran tekwan misalnya. Itu ya, jadi harus dibuat supaya durable tadi ya. Tadi ada jangka waktu juga, peluang itu ada jangka waktunya, kemudian ada ketahanannya ya. Kalau disimpan lama juga nggak peluang lagi karena busuk, supaya nggak busuk gimana? Nah itu ya. Nah, terus bagaimana suatu bisnis itu supaya bisa meningkatkan, bisa menciptakan atau menambah nilai untuk pembeli dan pengguna akhir, ya. Nah, produk yang bisa menambah nilai, kalau kita lihat definisi dari customer value, itu adalah customer benefit dibagi dengan customer cost, ya. Artinya sesuatu dikatakan bernilai oleh pelanggan kalau seandainya produk berupa barang atau jasa itu memiliki manfaat dengan biaya tertentu, ya. Jadi kalau bermanfaat tapi mahal juga menjadi tidak bernilai. Sehingga kita juga harus mampu untuk membuat bagaimana caranya bisa meningkatkan nilai tadi, yaitu benefitnya ditingkatkan dan biayanya juga dikurangi, ya, supaya bisa menjadi peluang, ya. Peluang kenapa? Karena ternyata menjadi berbeda dari pesaing, ya. Nah, jendela peluang, window of opportunity, ya. Istilah window of opportunity adalah metafora yang menggambarkan periode waktu di mana perusahaan secara realistik dapat memasuki pasar baru, ya. Ketika produk baru bermunculan, jendela peluangnya terbuka sehingga brand baru masuk ke pasar, ya. Jadi kalau kita lihat ada peluang, jendela peluang itu ketika ada produk baru, ya. Terus oh itu menarik, ternyata laku, orang pada berebut untuk membuat produk itu dan masuk ke pasar. Nah, begitu misalnya sudah jenuh, sudah banyak produk yang masuk ke pasar dengan brand yang berbeda-beda atau brand yang sama, misalnya sudah jenuh, kemudian nanti jendela itu menjadi tertutup, ya. Nah, kemudian mental mode wirausaha. Ada teknik mencari ide dan karakteristik pribadi, ya. Nah, mental mode bagaimana wirausaha itu bisa menciptakan usaha, ya. Pertama, kita lihat dari tren lingkungan. Jadi kita melakukan pemindaian lingkungan eksternal. Sebenarnya lingkungan eksternal itu ada dua, yaitu ada makro dan mikro, ya. Yang makro sering juga dikenal dengan lingkungan umum, sering juga dikenal dengan lingkungan industri, ya. Itu adalah pestel, ya. Pestel itu apa? Politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kemudian dan environment atau lingkungan umum, ya. Nah, di sini ada juga misalnya lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah stakeholder, ya. Stakeholder itu siapa saja, yaitu karyawan, pelanggan, pemegang saham, investor, pemerintah misalnya. Kemudian ada kelompok pemerhati khusus, ya. Lembaga keuangan juga misalnya, ya. Nah, itu lingkungan, ya. Nah, sekarang kita lihat karakteristik persona dari entrepreneur itu sendiri seperti apa. Yang pertama kita lihat pengalamannya, ya. Apakah entrepreneur itu sudah berpengalaman, ya, dalam membuka bisnis, sudah punya bisnis sebelumnya, ya. Kemudian faktor kesadaran. Apakah punya kesadaran yang tinggi untuk melihat peluang yang ada. Kemudian jaringan sosialnya seperti apa dan kreativitasnya seperti apa. Ya, itu ada intersection atau ada apa ini intersection, ya, antara lingkungan dengan karakteristik dari personal tadi, ya. Nah, ini dari hasil pemindaian lingkungan eksternal dan internal, ya. Ini internal tadi, eksternal itu ada dua tapi ini baru satu, ya, ada makro ada mikro. Internal itu dilihat dari karakteristik dari persona dari entrepreneur sendiri, itu akan menciptakan peluang, ya.
di mana merupakan perbedaan antara apa yang tersedia di pasar dan apa yang memungkinkan untuk bisa ditawarkan. Nah, dari hasil analisis peluang ini, maka akan menghasilkan produk bisnis baru ya, bisnis baru berupa produk dan ide jasa. Ya. Nah, usaha untuk mendapatkan peluang tadi sudah saya jelaskan, mengamati tren lingkungan bisnis ya, misalnya dengan ternyata ada politik misalnya. Politik itu misalnya sekarang sedang pesta demokrasi berarti perlu bendera ya, perlu apa. Kemudian untuk izin tertentu untuk membuka bisnis itu perlu izin tertentu ya dan sebagainya ya. Kemudian ekonomi, sekarang ada kenaikan gaji atau disposable income-nya meningkat gitu. Itu perlu bagaimana? Sekarang banyak pegawai yang terkena imbas dari adanya pandemi sehingga perlu yang harganya murah gitu. Ya, itu mengamati tren lingkungan bisnis. Kemudian menciptakan solusi dari masalah, ya. Misalnya dengan adanya pandemi yang terjadi kemarin, itu tiba-tiba daerah RW saya, RW 10 itu di lockdown ya. Karena apa? Karena ada 39 warganya yang terkapar ya karena COVID-19 dalam waktu yang sama ya, hari yang sama, waktu yang sama, langsung tertular sebanyak 39 orang. Akibatnya kita di lockdown, nggak boleh keluar ya, karena di lockdown nggak boleh keluar, kita mau bantu tetangga yang terkena juga nggak bisa karena nanti juga ada larangan dan selalu dijaga polisi gitu ya, bawa senjata lengkap ya, saking takutnya menular pada orang lain. Nah, di situ kita bisa buka apa gitu. Nah, ternyata kita bisa membantu itu dengan melalui bantuan misalnya Bu asisten apa gitu ya, nanti dibantu di pintu, nanti dibawa ke sini dan seterusnya ya. Jadi menciptakan solusi ya. Kemudian menemukan celah bisnis pada tempat berjualan. Jadi kalau saya punya rumah misalnya di daerah Sariwangi ya, di RW 10, masyarakatnya kebanyakan misalnya ada dosen ya, ada juga petani misalnya ya, kira-kira butuh apa ya di sini gitu ya. Nah, saya lihat misalnya ternyata di sini itu misalnya untuk apa ya, misalnya segala juga sudah ada misalnya, tapi untuk yang catering misalnya belum ada ya. Nah, sehingga pada dosen itu pada sibuk, sehingga kalau saya buat catering laku misalnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian mengamati tren lingkungan usaha. Ya, tadi udah dijelaskan faktor ekonomi itu misalnya laporan dari ekonomi, tingkat ekonomi ya, atau tingkat disposable income. Disposable income itu adalah penghasilan yang siap untuk dibelanjakan ya, setelah dikurangi pajak, dikurangi bunga, dikurangi untuk tabungan dan lain-lain. Ya, kalau orang yang maju itu biasanya begitu dapat uang, itu tabungannya duluan, bukan sisanya baru ditabung. Tapi tabungannya diambil berapa persen, baru sisanya dimakan. Itu yang calon sukses. Ya. Kemudian pola konsumen dalam membelanjakan uangnya. Seperti apa pola konsumen membelanjakan uangnya? Ya, apakah sebagian besar itu misalnya digunakan untuk bermake up misalnya, ya untuk beli make up atau untuk makan atau untuk beli investasi dan sebagainya. Ya. Kemudian kekuatan sosial, ya, kecenderungan budaya sosial dan budaya. Sosial dan budaya, misalnya contohnya apa ya? Sosial budaya itu demografi misalnya. Di suatu daerah misalnya kebanyakan adalah laki-laki di daerah itu. Maka kalau kita menyediakan toko pakaian di daerah itu untuk produk pakaian laki-laki itu warnanya jangan nyamping ya, pasti banyak nggak suka, atau hijau muda itu nggak suka ya, sebaiknya yang abu-abu misalnya biru dan sebagainya. Begitu juga kalau sebagian besar perempuan ya, biasanya dia perempuan tuh suka yang pink apalagi yang muda ya. Kemudian perubahan demografi dilihat dari generasi misalnya ya, ada generasi baby boomer, X, Y, Z, milenial dan alpha ya.
Nah, kita mau buat permen atau manisan misalnya ya. Padahal daerah sekitarnya itu sebagian besar pensiunan yang mau laku atuh. Da pensiunan mah nggak ada yang suka permen. Kunaon nggak suka? Kan senang ngemut-ngemut permen kali. Nggak suka itu karena di badannya juga udah ada pabrik gula, nggak usah beli permen gitu. Ya di badannya sendiri udah ada pabrik gula ya. Gitu. Jadi demografi itu ya. Jadi jenis kelamin, generasi, usia itu juga mempengaruhi ya. Kemudian apa yang dipikirkan oleh orang ya itu juga termasuk ke dalam sosial budaya ya. Kalau budaya itu apa ya? Budaya itu kan kumpulan norma nilai yang disepakati bersama untuk berlaku ya misalnya gitu ya. Misalnya kalau di daerah tertentu kalau maghrib itu nggak boleh keluar, semuanya harus di dalam rumah, maka kita jangan buat kafe yang buka 24 jam, pasti itu akan melanggar budaya dan nggak laku. Itu contohnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan teknologi ya, teknologi baru ya, kemudian penggunaan baru dari pembaharuan dari teknologi yang lama ya, itu seperti apa ya. Jadi dari teknologi ini nanti akan menentukan apa aja yang dibutuhkan ya untuk bisa menunjang keberhasilan wirausaha itu ya. Apa ya, kalau bisnis di bidang teknologi kira-kira apa ya gitu. Dan perubahan peraturan dan politik tadi sudah saya jelaskan ya. Nah ini nanti akan menciptakan bisnis ya berupa produk atau jasa yang merupakan peluang ya, peluang bisnis ya. Ini jadi produk baru kayak apa, bisnis baru. Nah ini contoh brand yang terinspirasi dari tren lingkungan bisnis ya. Nah, kalian cukup ini aja ya. Untuk tren ekonomis misalnya, usia dari populasi ya, itu ada home care ya, health, wellness ya, kemudian financial service, jasa keuangan ya, untuk orang yang lebih tua, kemudian pelayanan yang berhubungan dengan travel ya. Jadi kita lihat bisnis-bisnis yang memungkinkan untuk tren perubahan lingkungan itu seperti apa. Ada tren sosial ya, misalnya untuk peningkatan terhadap kesehatan, misalnya perlu ada fitness center dan sebagainya. Itu maksudnya bacanya seperti itu ya. Nah, kemudian pendekatan dalam problem solving ya. Beberapa ide bisnis itu diinisiasi untuk memecahkan masalah ya. Sebagai contoh adalah Norton Antivirus ya, software untuk memperbaiki komputer ya terhadap antivirus yang datang ya. Jadi yang untuk memecahkan masalah ya. Kan kemarin juga udah dicurigai katanya pandemi ini ya dibuat itu atau ada isu ya, tapi nggak tahu benar atau enggak, pandemi ini ada misalnya karena ada orang yang mau jual antivirus gitu ya, seperti itu. Jadi sama dengan virus diciptakan supaya apa? Supaya ada antivirus. Tapi kalau yang pandemi sendiri saya nggak tahu ya, itu baru rumor-rumor ya. Kalau antivirus betul karena adanya virus gitu ya. Jadi orang beli obatnya. Ya. Nah ini bisnis kreatif menciptakan bisnis untuk mengisi gap di pasar ya. Nah, kemudian di sini misalnya tidak ada fitness center yang buka 24 jam ya. Kemudian hasilnya adalah kita buka fitness center yang buka 24 jam gitu ya. Jadi kapanpun bisa fitness selama 24 jam gitu. Jadi kita lihat apa sih, kok nggak ada sih apotik yang buka 24 jam. Oh kita perlu buat apotik, ada yang apotik H24 ya. Kemudian juga misalnya tengah malam suka pengen makanan, nggak ada yang buka, ada misalnya supermarket K4 ya, yang buka 24 jam. Kemudian saya ada waktunya malam, padahal saya perlu sehat, ada fitness center yang buka 24 jam gitu ya. Jadi peluang bisnis itu melihat pada apa yang dibutuhkan yang saat ini belum ada. Ya. Nah, kemudian mayoritas
pribadi wirausaha. Ya tadi sudah ya, berpengalaman, kemudian dia punya jaringan sosial, kreatif, dan ada faktor kesadaran. Ya, kemudian pengalaman industri, beberapa studi telah menunjukkan bahwa pengalaman sebelumnya dalam suatu industri membantu pengusaha mengenali peluang bisnis. Ada beberapa penjelasan. Dengan bekerja di suatu industri, seorang individu dapat menemukan segmen pasar yang belum terlayani. Jadi kita cari pengalaman dulu, kerja dulu. Setelah kita kerja, kita lihat, oh ternyata ini tuh rame banget ya, banyak sekali yang nggak kebagian gitu. Berarti ini peluang lah, kita buka misalnya. Ya. Kemudian jaringan sosial sudah terbangun secara matang sehingga mampu memberikan wawasan dan akses terhadap peluang. Nah, kalau orang banyak temannya, ya itu nggak akan kelaparan istilahnya ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat banyak kebutuhan dari teman-teman yang kita punya. Nah, dari situ kita bisa buat, contohnya sekarang aja ya, dari bunga misalnya. Kita pamer bunga. Tolong dalam 1 jam ya, setiap jam segini kita pamer bunga apa yang kita miliki di tempat tertentu. Sekarang kan lagi musim gitu. Dipamerkan tuh bunga-bunganya. Ih bagus, banyak enggak? Itu beli di mana? Saya belum pernah tahu. Oh iya, di saya banyak. Kalau mau beli boleh di saya juga jualan. Nah nanti laku. Itu hanya dari tanaman bunga ya, belum dari makanan. Pamer makanan setiap hari, terus ada menu makanan. Ya, terus enak itu gimana, sok atuh udah saya juga jualan, nah sekalian jualan gitu loh maksudnya ya. Kemudian faktor kognitif, penelitian telah menunjukkan bahwa pengenalan peluang mungkin merupakan keterampilan bawaan yang melibatkan faktor kesadaran atau kognitif ya. Beberapa orang percaya bahwa pengusaha memiliki indera keenam, kayak dukun aja ya punya indera keenam, yang memungkinkan mereka melihat peluang yang dilewatkan orang lain. Ini indera keenam disebut kewaspadaan wirausaha, yang secara formal didefinisikan sebagai kemampuan untuk melihat sesuatu tanpa terlibat dalam pencarian yang disengaja. Ya tadi ya, lagi main gitu ya, ternyata tetangga tuh banyak juga yang malas masak ya. Kalau gitu gimana kalau setiap pagi saya masakin aja, jalan-jalan sambil bawa buku, butuh apa dicatat, terus nanti dia masak langsung laku kan, pasti laku, udah berdasarkan pesanan gitu ya, itu pasti laku karena aduh saya nggak suka kalau terlalu manis, saya sukanya yang gurih, oke dibuat gurih ya gitu, jadi pasti laku ya. Itu yang disebut dengan punya indera keenam. Kemudian ada jaringan sosial, yaitu hubungan yang kuat. Itu hubungan ini yang biasanya terbentuk antara individu yang berpikiran sama, cenderung memperkuat wawasan dan gagasan yang sudah dimiliki. Ya, contoh orang tua, keluarga. Dan hubungan yang lemah itu tidak sepantasnya antar individu yang berpikiran sama, sehingga satu orang dapat mengatakan sesuatu kepada orang lain yang memicu ide yang sama. Contohnya adalah kompetitor, dosen, katanya. Ya. Nah, cara untuk memvalidasi ide ada brainstorming, survei, FGD, dan day in life research. Jadi penelitian hidup sehari-hari. Ya. Brainstorming merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah besar. Jadi untuk memperoleh ide itu kita bisa melakukan brainstorming ya, misalnya dikumpulkan orang-orang, kira-kira sekarang lagi butuh apa ya, apa yang menjadi kesulitan sehari-hari, sehingga membuat Anda tuh kesel, frustasi itu apa. Terus dia cerita, saya tuh gini misalnya ya, kayak saya misalnya ya, aduh kalau dikumpulkan, apa sih yang menjadi kendala, misalnya sebagai seorang dosen, aduh saya tuh kadang-kadang tuh suka kalau pagi itu pengen makanan anget tapi nggak ada misalnya ya, nggak ada yang bikinin, nggak ada yang masakin, harus buat sendiri. Terus apa, saya juga mau beli tapi ke warungnya juga males apa. Nah itu lahirnya Go Assistant tadi ya. Oh ya gitu ya. Nah dicatat semua yang menjadi keluhan orang lain tuh tanpa disela ya,
itu tidak ada kritik, wah ibu gitu aja pemalas ya berarti ibu ya nggak mau bikin sendiri apa, ya jangan gitu. Orang akan langsung berhenti begitu dikritik ya. Jadi dalam brainstorming ini jangan dikritik gitu. Ya terima aja apa aja, catat aja apa yang dikatakan oleh orang itu ya. Gitu. Kemudian dianjurkan untuk freewheeling ya. Jadi itu juga untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya ya informasi itu ya. Terus sesi diskusi tidak harus bergerak cepat, jangan terburu-buru gitu. Ya dengarkan aja dengan sabar apa yang menjadi keluhan orang. Nanti kan akan ketemu apa yang menjadi peluang usaha ya. Kemudian fokus group discussion ya. Berisi diskusi yang terdiri dari 5 hingga 10 orang yang telah dipilih berdasarkan karakteristik umum ya. Mereka relatif terhadap masalah yang sedang dibahas. Jadi kita kumpulkan 5 sampai 10 orang ya dalam satu tempat. Biasanya tuh kita kasih konsumsi juga ya. Kadang-kadang juga kita kasih apa gitu supaya orang mau datang, itu kasih ongkos misalnya ya, untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian dibuat santai, nanti dipimpin oleh seorang moderator yang terlatih ya, sehingga dia bisa mengendalikan jalannya diskusi ya. Itu ya. Jadi kemudian tadi ya sama didiskusikan gimana dengan masa sekarang itu seperti apa dan sebagainya. Itu kita kumpulkan dengan fokus group discussion ya. Dapat digunakan untuk membantu menghasilkan ide bisnis baru ya. Nah ini survei ya, survei. Kita lakukan survei itu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang kira-kira menjadi calon pelanggan potensial gitu ya. Ditanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, apa permasalahan dan sebagainya ya. Nah, kemudian cara bertanyanya bisa menggunakan skala Likert 5, yaitu sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Atau kita bisa pakai semantik diferensial ya, dengan bertanya dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan kriteria apa yang kita harapkan. Misalnya kalau kita tanya kualitas, maka di jawabannya itu adalah sangat baik, baik, cukup baik, misalnya buruk dan sangat buruk. Kalau kita mau nanya frekuensi, misalnya sangat sering, sering, cukup sering, jarang, dan tidak pernah. Kalau kita mau nanya tentang banyak, misalnya sangat banyak, banyak, cukup banyak, sedikit, tidak ada, seperti itu ya. Nah kemudian day in live research, suatu jenis penelitian antropologis di mana wirausaha menghabiskan 1 hari dengan seorang pelanggan. Nah, ini dilakukan untuk memahami pola perilaku konsumsi konsumen yang diamati. Jadi kita mengamati ya satu-satu pelanggan, dilihat apa yang jadi kebutuhan, ya teman saya tuh ini, ternyata ya di teman kita sekelas itu butuh ini loh yang nggak pernah ada. Nah kita mengadakan, itu peluang ya. Nah, ini. Sudah nggak presentasi saya ya? Udah hilang kan? Iya, Bu. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ya? Pada dasarnya mah udah gampang teori namanya. Tapi anehnya teh kalau ujian UTS teh jelek-jelek loh nilainya, hati-hati ya. Yang kemarin itu, tapi yang saya ajar mah bagus tuh, yang kemarin refrigerasi, bagus-bagus nilainya, lumayan dibanding kelas lain, itu bagus. Tapi ada yang nilainya 40, itu teh bagus teh. Ya, jadi yang nilainya 8 tuh jarang ya. Makanya ya itu juga bagus karena saya ingatkan kalian belajarnya teh kudu dari sekarang, nyicil. Kan saya selalu kasih topiknya tuh ya duluan. Yang sekarang belum nanti saya kasih juga ya. Nah, kalian belajarnya nyicil karena nanti ujiannya tuh ada multiple choice, betul salah, multiple choice ya, menjodohkan,
terus ada esai juga, nah terus ada praktek juga. Nah itu yang membuat jelek itu karena kan kalau soal yang sifatnya objektif mah kalau salah salah bener nggak? Tapi soalnya teh perasaan bener gitu. Kenapa? Karena perasaan bener. Dan kita nggak bacanya sekilas jadi perasaan bener, pakai perasaan. Padahal nggak bisa dijawab pakai perasaan gitu. Makanya jelek-jelek. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai A, maka kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, prakteknya praktek selling project usahakan 100. Ya, kalau 100 misalnya ditambah 30 aja baru 65, bener nggak? Ya, padahal UTS-nya 30%, selling project-nya 100. Itu kan kurang 62 lebih ya, C itu. Ya, gitu ya. Nah, terus nanti kalau misalnya interview project, jaranglah yang gagal dari interview project kecuali orangnya cuek ya. Kan ada itu tuh peer assessment, ternyata dia juga nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Temennya mengeluhkan ya bahwa dia itu nggak pernah bantu ya, cuek gitu. Nah, gimana mau dinilai bagus, temennya aja juga udah ngeluh gitu ya. Ya, saya sangat mendengarkan ya keluhan dari teman. Dan ada peer assessment, nanti ada penilaian teman. Oh ya, tolong di ini dulu deh, di screenshot dulu supaya nggak lupa. Ya, di screenshot dulu. Sudah? Siapa yang screenshot? Siapa yang mau bantu screenshot? Ada? Sudah ada belum? Nah, nggak usah screenshot semua, salah satu aja. PJ-nya siapa sih PJ-nya? Teguh ya? Boleh sama saya saja, Bu. Oke, silahkan. Terima kasih. Sudah, Bu. Sudah ya, makasih. Oke, kita dari tadi kita mulai jam 9.50 sampai 11.30 ya, seharusnya ya. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita lanjut? Ya, tinggal satu topik lagi yaitu bagaimana mempelajari tipe pembeli. Ya. Nanti pas selling project. Wah, ini mah jelek ya, terlalu kecil ya. Baterainya udah mau habis. Susah, bentar ya. Hmm.
Udah ya. Kita lanjut dengan memahami konsumen, pengetahuan untuk selling project ya. Berbagai tipe pembeli ya. Pembeli itu ada pembeli apatis ya. Tipe ini adalah jenis orang yang tidak akan pernah membeli apapun. Tidak peduli sebagus apapun produk kita, seberapa murah, cenderung sinis, negatif, aneh, dan tidak tertarik. Jadi cirinya kalau orang itu nggak mau memandang, ya cuek, gitu. Ini lagu bagus, iya bagus ya. Enggak deh, enggak misalnya. Kita jangan paksa ya, artinya dia memang nggak mau membeli gitu ya. Yang berikutnya adalah pembeli aktualisasi diri ya. Ini adalah kebalikan dari tipe apatis. Pembeli aktualisasi diri mengetahui dengan jenis apa yang ia inginkan, fitur dan manfaat yang ia cari, serta jumlah uang yang bersedia ia keluarkan untuk membeli. Jika Anda mempunyai apa yang mereka inginkan, maka mereka dapat langsung membelinya. Ya, tipe ini sangat positif, menyenangkan, dan mudah diajak berurusan. Jadi jualan apa nih ini? Oh ya, ini tuh kayaknya bagus deh yang ini ya sok atau saya beli ini 5 ini gitu. Nah itu adalah aktualisasi diri. Ya, kalau pembeli analitis dia sebelum membeli dia itu milih-milih dulu, aduh ini kok gini ya, kayaknya bentuknya nggak standar deh, nggak sama. Oh ini kalau yang ini berapa, yang ini kalau yang ini berapa, yang ini berapa, kalau yang ini tadi itu berapa, segini. Kok mahal sih, enggak saya lebih senang yang di sana lebih bagus. Terus dia nyari-nyari informasi yang paling banyak, sebanyak-banyaknya, sampai dia yakin bahwa produknya itu kualitasnya bagus dan harganya murah. Bahkan seringkali masuk dari toko yang satu ke toko yang lain, dibanding-bandingkan, terus nanti masuk lagi ke toko yang satu, padahal bedanya cuma Rp50. Ya, itu yang analitis. Kemudian ada pembeli penghubung. Tipe pembeli ini sangat peduli dengan apa yang akan dipikirkan atau dirasakan orang lain mengenai keputusan pembelian mereka. Mereka akan peduli bagaimana orang berespon terhadap pilihan mereka. Ya, biasanya mereka suka bertanya mengenai siapa saja yang pernah gunakan produk. Ya, siapa aja yang pernah beli ini, misalnya. Oh ini, oh itu pernah beli ya, iya. Terus, aduh kebetulan saya lagi nggak ini, coba deh beli, coba tawarkan ke ibu ini, bapak ini misalnya. Dia lagi butuh deh kayaknya, misalnya. Biasanya suka beli, misalnya. Tuh, ya. Kemudian tipe penyetir, ya. Tipe ini kepribadiannya seperti direktur, ya, sangat terbuka, tergesa-gesa, tidak sabar, dan tidak ingin langsung pada inti pembicaraan. Mereka selalu merasa sibuk dan tidak suka banyak basa-basi. Jadi mereka ingin langsung tahu mengenai produk atau jasa kita. Kita lagi menawarkan, boleh mengganggu, ini produk ini, coba-cobalah, tolong langsung aja dijelaskan gitu, ya. Jadi karena mereka itu pingin to the point gitu ya. Dan ada pembeli sosialisasi ya. Tipe pembeli ini sangat ramah, menyenangkan, suka bicara dan berhubungan baik dengan sales ya. Oh silakan masuk. Aduh sebentar, mau minum dulu ya. Nanti saya buatkan minum dulu ya. Sebentar dong. Iya tuh kalau udah beres. Aduh jangan kapok ya main ke sini pada ke salesperson misalnya. Ya seperti itu. Kadang mereka terlalu cepat setuju dan membeli alasan mereka sudah merasa senang, sehingga tidak perhatikan hal-hal detail. Kalaupun mereka tidak ingin membeli, mereka akan menolak secara halus. Ya, oke, gimana ya? Sebenarnya bagus sih, tapi sekarang lagi nggak ada uang ya, nanti aja lain kali misalnya. Ya. Kemudian beberapa tipe pembeli, ada decided customer, yaitu mengetahui dan memutuskan apa yang akan dibeli. Know it all customer, pembeli yang mengetahui segalanya, wawasannya luas tentang barang yang akan dibeli. Dan deliberate customer, yaitu pembeli yang menghendaki fakta tentang keadaan barang yang akan dibeli. Undecided customer, pembeli yang awam terhadap barang yang akan dibeli. Ya. Nah, top active customer dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri ya yang ini ya. Nah itu, jadi kalau kalian nanti praktek penjualan, kalian harus tahu tipe pembelinya seperti apa dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tipe pembeli yang seperti itu.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada ya, kalau sekarang saya juga bingung ya kalau di 2 jam ini, karena waktu yang tersedia ini 3 jam, tapi di kurikulumnya 2 jam, ya. Tapi suatu saat yang 1 jam tetap dipakai untuk praktek penjualan ya dan interview, jadi jangan dipindahkan ya. Kalau sewaktu-waktu juga saya perlu untuk presentasi misalnya, ya. Nah, jadi saya juga perlu waktu, seperti tadi saya lupa ya, ternyata 2 jam, saya pikir 3 jam, karena di kelas lain tuh 3 jam. Tiba-tiba saya harus mengisi berita acara, ya, tadi ditunggu ya, apanya, tadi screenshot-nya tolong dikirim sekarang, dan dalam bentuk PDF ya, supaya bisa langsung saya pindahkan dalam bentuk PDF. Nanti saya buat berita acaranya, dan langsung saya sampaikan pada saat saya ngisi absen. Ya, nggak ada yang tanya ya? Nggak ya? Oke, sekarang silahkan kalian untuk melanjutkan praktek wawancara bagi yang sudah punya janji atau melakukan selling project ya, melakukan penjualan supaya bisa memperoleh hasil 2 juta minimal ya. Kalau selling project itu nggak dipresentasikan, tapi wawancara sama bisnis plan itu dipresentasikan. Bisnis plan itu sebagai pengganti UAS. Ya, jadi UTS tetap ada tertulis, ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah dibantu screenshot dan tolong segera dikirim ke saya hasil screenshot setelah ditransfer ke PDF. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon izin keluar ya, sama-sama. Iya Bu, mangga.